والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله تعالى عنه في عنوان القلب الصالح أو القلب الصالح، hati yang baik, hati yang bersih. Qala radhiyallahu ta'ala anhu aisadah idza salaha al-qalbu sara mahbatal wahyi wal asrar wal anwar wal malaikah wa idza fasada sara mahbatal dhulam wasyayatin. أول شيء نحن نقرأ ونسمع كلام سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير على نية الاستفادة منه رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك نستفيد من سيد الشيخ محمد الفقير حفظه الله تعالى. أي سادة إذا صلح القلب صار محبط الوحي والأسرار والأنوار. Dua orang-orang semuljah idza salaha al-qalbu nalekana salah al-qalbu bagus bersih al-qalbu pada pateh sara mahbat al-wahyi maka dia qalb kadito tempat torona wahyu binisbah lil anbiya. Amma binisbah lil awliya was salihin fa huwa al-ilham wal asrar, banyak-banyak rahasia, wal anwar, banyak-banyak nur, wal malaikat. Malaikat ketika nang bagus saja. Ketika hati itu bagus bersih suci. Maka di dalam ajaran tasawuf yang lebih bersifat umum, itu kita kenal adanya takhalli sebelum tahalli, tsumma tajalli. Kita mengosongkan hati kita dari al-akhlaq al-mazmumah, diganti dengan al-akhlaq al-mahmudah. Saya maksud kalaban istilah tahalli. Maka ketika dua perkara tersebut kadito biasa juga dikocak al-maqamat di dalam dunia tasawuf atau thariqah, maka ada nanti yang bernama tajalli. Tajalli kadito di antara kadito al-ilham al-ilahi wal asrar ar-rabbaniyah wal anwar wal wiyudat wal malaikah. Kadito saampuna hati kadito bersih, maka kita kadito akan tertuntut, kita kadito rata-rata tokoh ya bes masyarakat ya bes orang cekotu tengah tak sakap pinah sekenging ke masyarakat kenging ke dan bulu panjenengan. Ketika dan bulu panjenengan pun nyon suara ya lo al ustad ya lo al kiai ya lo al-Bulani. Jadi benih namun masalah halal haram melolo. Saya tak pandai pantas dengan isa dan kotup jauhin. Jangan semua. Kayak itu benih ada cale tanpa terlebar, tapi untuk masa depan kita jangan semua orang. Contoh kan itu. Tapi bentar dan boleh tanggung singgung nama saya. Mana biaya tak pantas jadi tukang penjara biasanya pilkada. Itu naik. Jangan beri, jangan semua. Beri, semari. Jika ke depan tengah teh. Mana bi ustaz, tukang tahlil, tukang pimpin al-fatihah, tukang doa. Tinggal mana bi masalah mencari. Kan orang buat tukang mencari kan segera kini kebebani kini kan. Dari mana bi pengasuh, langker, tak boleh lebih dari kini kan. Apon. Jadi tukang sawer kayak gini kan. Karena gini kan nyawer barang tak cair. Dari kan mana minta pada hal-hal kini ketika itu walaupun nang ijazatan agama dengan raja seakan-akan pas kini saja
Lene ka mulai mon. Ketika pan ustaz pun sedekah, pan orang teh senang semua ada was. Kan ada nau minat takhalli. Bagian kecil atau bahkan besar kan itu daripada proses membersihkan hati. Apa guna kita membaca idza saluhal qalbu? Ketika qalbu kita itu tidak disapu, tidak dikanas. Idza ma'anak al-qalb, ma fa'idat qira'atina li hadha. Jadi tidak semua yang boleh untuk masyarakat umum kak itu boleh dekat tokoh. Nah, boleh di mata umum tak kenging tambah tak kenging boleh kan? Kak tokoh kan itu. Semari-mari lagi. Mereka evaluasi untuk ke depan dalam masalah apapun. Ketika Allah ibarat fikum. Al-salih yang hilang, yang berlalu, yang sudah pergi tidak akan pernah kembali. Tapi kita harus mengambil i'tibar karena dunia keadaan lakar al-ghiyar. Tapi yakni na'tabir bima fiha. Kita harus mengambil pelajaran dengan apa yang telah terjadi. Ikal mulai ni sekoni kadito pelajaran keserku umik nih guys setelah pertama terlebih lagi ketantretan saja. Cepat daripada banyak kesalahan di Gusti Allah. Kadang tak salah ni berat, salah ni temor. Kengkun pana apa kadito. Kau tu dengar teling pemor sederhana niki. Malean lisan niki pada baju nah ke masyarakat pasti catat pada Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik. Ketika hati kalian bersih, sara mahbatal wahyi, akan menjadi tempat turunnya wahyu. Wahyu itu kalian menafikan aulia wa salihin bimakna ilham wal asrar wal anwar wal malaikah. Kesenangi malaikat ya pun. Keluar masuk malaikat ke hati kalian. Gimana bi acara taat kalian itu apa boleh as-sada Naqsyabandiyah neko coba jalan Taif, apa asrar wal asal secara umum nggak kira. Tapi waidah fasad nalaikan rosak kalbu sara mahbatul tulam maka dia kalbu kalito patarangan nah kebetengan tempat turunnya kebetengan apa hasud zalim nak ngonak pas pokdon koreng mutak zalim koreng masih tahu dia masih pas melanjang umur pada zalim koreng wasyayatin pas keluar masuk pas ada kuncinya sama sekali bahkan tidak laba kan sama sekali bahkan ekebai kan dengan jagungan setan tidak boleh naudzubillah mereka menabi ajaran taat yang sering mulai dari zahir karena tak mungkin ini lepas dari zahir ini kan pada syariat kelakuan syariat itu hasil lah daripada yang kita lakukan dari kepada kebaikan itu sendiri atau yang sebaliknya. Idza salaha al-qalbu akhbara sahibahu bima wara'ahu wa amamah. Nalekana bagus pada ate maka akabar ate sahibahu dak sandi ate. Seakan-akan ate berbadan di kalayan orang. Seakan-akan syai'an ka'anna al-qalba wal jasad syai'an. اللي عنده يعني الإيمان وعنده فكر صحيح كذا akan paham kita bahwa abah ini kan akan ate berabah nika Nabi tak islaraskan dengan syariat ma bainal masyriq wal maghrib idza ma narja' ila syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirna ma'a qulubina kal masyriq wal maghrib syattan ma bainal masyriq wal maghrib. Kita kalau tidak kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jangan harap hati kita itu kita miliki. Hati kita yang seharusnya suci bersih. Mereka pas akan dia berat bentuk timur, kutub utara berkutub selatan, antara panas dan jelam gini kawan. Ketika ate mereka bagus, akhbar maka akabar ate sahibahu dak sandi ate. Bima wara'ahu berkali itu sandi ate tan. Kalau berperkara wara'ahu seebudina sahib wa amama ya ada sahib. Napa contohnya ketika ate mereka
Perse antara ka caca ka beri anak utusan. Ada bima wara. Beri benala ko salah. Tubu ila Allah. Arji'u ila Allah. Wa amamah apa berlaku saya kelakuan mentak saja abadi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhbar sahibah bima wara'ah ya min al khataya wad dunub wa amamah bima sanaf'al mihna ma yuwafiq syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nabbahahu bermainga wal budak ka sahib an umurin dari banyak-banyak perkara lam yakun liya'lamaha bi syai'in duna. Setak bada ya sahib liya'lamaha kain taqatu uning sahib deka umur bi syai'in kalaban situng-situng duna tanpa ikhbarul qalbi atau sebelum ikhbarul qalbi. Dekipah bada al-khawatir al-hasanah pada kertek-kertek bagus apa yang akan dilakukan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita kerjakan untuk menebus dosa-dosa kita. Ini kan masih datang ke hati. Jadi masalah ada tengah kini ke sama sekali ke apa. Dan ini kan berarti hati ini perlu perawatan-perawatan dan penjagaan-penjagaan secara khusus. Wa idza fasad haddatsahu bi batilan. Nalekana rosak ate maka acerita ate huda sahib bi batilan. Kalau banyak kebatilan tengpon rombuh, ki rombuh ini kapon sedeti lagu itu sendiri bahannya nyewa. Ban mentadi tak kira oti je. Ban mentak daya tak kira seneng odi. Ban mentak daya tak kira je oh tu jadi tarapes baila. Yaghibu anha rusydu. Seilang anha dariya atau sebab al-batilan ar-rusydu apa? Bimbingan. Wa yantafi ma'ha as-sa'd dan tiada ma'ha beserta batilan as-sa'du apa? Kebencian. Al-batilan ketika tak sain apa? Tidak dibersihkan, tidak dicuci yang ada dalam hati kita, maka akan meniadakan kebahagiaan, akan meniadakan, menjauhkan kita dari arus daripada jalan yang benar. Walidzalika dan karena itu berpikir aku, kata beliau, ngabas kaula anna min syartil faqir dan saungkuna panika sebagian dari syarat al-faqir ila Allah. Bani al-faqir yani min al-amwal wal dunya wal jala. Saya maksudkan itu al-faqir ila Allah. Orang yang melanggar abadi angku ke Gusti Allah, kadin to jaipon syarat ada guna ayyara kullu nafasin min anfasih kal kibritil ahmar. Pona pas kotu ngabas man al-faqir kullu nafasin sabat nafas min anfasi daripada nafas-nafasnya al-fakir kal kibritil ahmar akan seperti emas merah, artinya sangat berharga, tidak akan membiarkan waktunya lewat begitu saja. Nama boleh dilewati dengan terisi hal-hal yang tidak baik. Maka kau tu ni kan, nak apisen apa ya sedia, selawat, istighfar, apa minimal cari nafkah si halal, kangkui, namanya mana abad, kadito ibadah dengan tenang, keluarga ibadah kelebihan tenang, nak kotoh ibadah kelebihan tenang, dan seterusnya. Jadi jangan biarkan nafas kita ini, waktu kita ini kan nafas ini kan bahasa, pengertian secara bahasa lebih detail lagi daripada waktu. Nafas kita jangan dibiarkan. Abeli boleh ketika tokoh-tokoh ini kan waktu mengajarkan hal-hal yang positif. Jangan biarkan kita menjadi figur yang negatif. Alhamdulillah. Kotu tina pakailah tak nyaman kelu. Jadi langgar kaki nikah. Kita senang kadang meniolog al-ulama, al-alim,
ulama warasatul anbiya. Kaifan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaifan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nyaman? Konjengan melolo, kita puin melolo. Ala'al badru. Kotep di betul. Kotep di betul. Kersa gitu kejeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh buan alhamdulillah nyaman. Tapi jangan terlina. Menterlina ini kan masalah banget. Pas kalau pai katanya, teti sebebeh dari tengah berokan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benikun etap kui terbang melolo. Tapi lebih dari gini kayak etap kuin betok, berlain semacam artinya. Mula bener, mula salah. Saya bisa. Kalaban latafah, kalaban hikmah, kalaban al-mau'izah hasanah. Ya toret dengan uslub masing-masing dan cara masing-masing sesuai dengan masyarakat dan karakter mereka. Tapi kotu sebener-bener salah. Walaupun kita ala salah, tetap yang salah itu kita katakan salah. Jadi haram dong. Mampian ala kok ya kok manusia, kok nyonya korban itu Gusti Allah. Benih pasti halal lagi. Masa dia nom biar anja mengari berhelap. Ada helap, benih helap, benih ikhtilaf, tepat helap jangan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muskilah. Bal azza minhu, bahkan lebih mulia dari al-kibritil ahmar. Nafas kita ini ma'dudah, anfasuna ma'dudah, wa satus'al indallah. Akan ditanyakan, nafas kita yang kita hirup ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wa yuwaddi'a kulla nafasin azza ma yasluhu lahu fala yudayyi'a lahu fala yadhi'u lahu nafs. Dan masa wiwaddi ini kan au ta'ayudi ini kan menitipkan wa yuwaddi'a ini kan dan mungkin mana nang kini gitu ban ngamidaki atau meninggalkan ya al-faqir kullu nafasin dan tiap-tiap nafas a'azzah yang lebih mulia la yudi'anika dan menitipkan ya al-faqir dekat tiap-tiap nafas a'azzah yang lebih mulia ma yuslihu lahu ma yasluhu lahu akan perkara yang baik malu untuk al-faqir fala yudayyi'u lahu fala yadhi'u lahu nafsun, maka tidak sia-sia bagi al-faqir nafasun apa satu nafas. Nafasun apa satu nafas. Apa yang dibolehkan segi guru bahwa waktu kita ini di dunia terbatas, jadi gunakan sebaik-baiknya, cek sampai terlalu banyak sia-sianya napa boleh pas perkara-perkara kita sai. Al-amru a'dhamu mimma tadhunnun. Ketika orang sufi ada bunga nikah, berarti alam mereka itu jauh dari lebih dalam, lebih jauh daripada apa yang mereka tulis. Al-amru a'dhamu mimma tadhunnun. Adapun perkara itu lebih agung daripada tadhunnun yang mengira kalian. Engkau knowledge kun ngariah, can bu anjiria, tebun beliau dan buat lah sakap pinala loncek de lemah. Padahal baat mon nyelemku lebih dalam lagi. Jadi mereka itu tidak menulis kecuali apa yang bisa diraba dengan orang umum seperti kita. Di dalam alam mereka para aulia sholihin aqdhamu mimma nadhunnu, jauh lebih besar, lebih agung daripada apa yang kita kira. Wa as'ab mimma tatawahhamun, dan lebih melarat mimma tatawahhamun dari perkara senyangka sampean saja. Afdalul ibadat wa ta'at muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Adapun paling afdalnya ibadat dan taat
ka'dito muraqabatul haq arassa olatin Gusti Allah atau arassa ngolati Gusti Allah ala dawamil awqat atas salanjaga betul Allah alamatul unsi raful hujub bainal qulub wa bain 'allamil ghuyub dinding tetenggara al-kunus mesra raful hujub ka'dito diangkatnya al-hujub banyak-banyak hijab bainal qulub yang antara ateh wa bain 'allamil ghuyub dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah awsarun tuzra'u fil qulub atau tazra'u fil qulub. Jadi cinta kan itu ranting-ranting tazra'u yang tumbuh awsan di dalam hati. Fatasmur atau tasmir? Tasmur. Fatasmur. Maka berbuah ya awsan ala qadril uqul. Atas kadar banyak-banyak akal. Ma ahabba ayyu'raf illa syaqi. Jadi cinta nikah bedaya teh. Manami cinta nikah cat ongku karena Allah benot juga Gusti Allah, maka pasti akan kita jaga sedemikian rupa bagaimanapun caranya, apapun pengorbanannya. Tidak ingin bahkan diketahui orang lain. Takok ngorangin dekat harkat atau nilai cinta itu sendiri. Apa itu Gusti Allah kita bukan kau engki. Cela boleh ke cela? Engki Gusti. Ampun tak kira boleh. Maka banyak cerita ketika orang wali kata orang lain pas minta maut. Minta mati mah. Ya Allah, ampun aku tidak tak tahan pun Gusti. Mana bi orang lain sampai oning hubungan cinta baini wa bainak. Pas minta mas ya on Gusti Allah Subhanahu wa taala kan banyak cerita ketika itu. Maka ada beliau kata radhiyallahu an ma habba ayyurafa illa syaqi. Tidak cinta akan diketahui atau terkenal kecuali orang yang syaqi. Kenapa syaqi ini kemaknanya? Celaka, orang yang serogi, orang yang kebalikannya beruntung lah. Orang yang ringan, orang yang kesenangannya dan tujuannya adalah viral. Illa syaqi. Ini kan tasawuf dari tasawuf. نعم لأن سيد الأشقياء إبليس من قال أنا يريد أن يعرف. Nah, ini beliau kenapa? Karena Sayyidul Asqiya, Gusti orang-orang yang celaka, cetle budak terken sampai memproklamirkan dirinya ana pencitraan si talebur ana khairun lain pencitraan berdakwah lillahi ta'ala lain ini kabeli ka akhirnya biti sebab Gusti Kanjeng Nabi khotbah nganggo mimbar apakah pencitraan hasya wa kalla bukan pencitraan tapi limaslahatil ummah wa min syurutid dakwah nika abadi ka atiran itu bisa tapi enggak gini kamu ma habba ayyurafa illa syaqi jadi abadi ka ate mana bilakar tak abadi ka ate tak mungkin Sayyidina Imam Rifai ngarang kitab karena dengan kitabnya beliau akan viral jadi abadi ka ate bisa ketika ngabas orang viral husnudzon lah kita kepada mereka. Kecuali memang jelas lain naudzubillah jakon ajwal agama dan lain semacam. Nasallallahu salam wal afiyah. Laisa minat tasawufi bukan bagian dari tasawuf kalimat ahibbuni wala akrimuni wala zuruni. Tak pada kesebagian dari tasawuf pada kalimat ahibbuni menentang santri. Sehingga coba balik lagi mutan rongkok. Makin ini kata tasawuf tasawuf. Enggak tabaro kata biasa. Kecuali orang lain dikocak. Kontrak dikocak gitu. Wala akrimuni murjaki sengko. Ban muta murjaki kok jo. Kengkar metro emuljan, bukan celaka kecuali
Padan berkejeng Nabi madabu. Ban mun ta'amul jaking kok sebagai Rasulullah sehingga bercelaka. Pada ban guru madabu. Jom kok ada guru ban celaka kok jom. Celaka ban kok tak tero hormat ban kek ban kok tahu kok rek tu ban lain. Lagi lain. Awali boleh kan? Kate. Bani akrimuni sobaja kok mon jelas. Nah akrimuni kan itu mangkar akrimuni, ahibuni, zuruni. Nika butuh tafsir lagi. Arwah mentak karena kok, arwah tak tahu apa aja. Umpama dari kita kudu gigi sehingga sampai ngurangin nilai berkencerna apa sebenarnya juga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka pada setong guru yang Mekah dengan guru dengan Sibul, guru dengan dengan Asmana Syekh Muhammad Khair Hijazi dipanggil Syekh Makki. Ini ke santren, tak kenal sama sekali. Tak tahu mana tanya dari kamu. Pun amin, tapi tidak terong ngaji. Tujuh. Sampai jumpa ketika pun pelai mana? Abdi tidak pelai mana? Bismillah. Termanfaat dan barokah. Oh tanya, min aina anta? Indak ma'had? Indak madrasah? Tak ada sama sekali. Hal beliau itu menunjukkan seakan-akan berkata, tidak ku menemui jodoh Gusti Allah. Yang seperti ini bukan langsung menyalahkan kiai-kiai, masyayikh, habaib, sadah, siatanya buat dari dimba, berbasantren ada di punten. Tapi ada memang macam-macam guru, masyayikh yang kita harus sama-sama ambil. Abadi ke ate bisi-bisi. Bani pas karena ngiti atau merah kenyeretan Syekh Makki, pas akan-akan silain sadalah. Kanjeng Nabi biasa katanya mereka sanin min aina antum dari Yaman. Mada bikum, apa yang membuat kalian datang ke sini? Kami ingin berbaiat, begitu masya Allah. Semua kembali ke hati yang bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi peringatan nih kan, bahwa kita adi santren, adi masa jangan untuk kita, tapi kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, ajak mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita. Tapi kita juga nyareh kenjeren, nyareh keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kali tahu juga bunga laku karena masyarakat banyak kini kena. Jadi bukan untuk kita, bukan untuk kepentingan nafsu kita di dunia, tapi untuk agama. Ma waqafa ala babi ahli dunya rajulun kamilul ma'rifah. Tak cing-mancing ia dengan bangla ahli dunya rajulun pasira orang laki kamilul ma'rifah sempurna ma'rifah. Ngajarin ke abah sebagai kiai. Sapa aja abah kalintoh ajar banyak butuh ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Korangin kebutuhan ke makhluk. Korangin kebutuhan. Celahnya laki orang soki pon. Sobung kamu saja juga. Celahnya laki orang soki. Sebentek abah tak arab ngarab. Bentak mak nyemak secara dunia keren kiri kan. Kecuali kita dakwah ya atau ya. Jadi kita tasawuf. Mentasawuf ni kan ngajikan sidin amam al-ilmu Ahmad Rifai. Al-Fakir kan sering motor. Cek olah tindan gula. Abdina cek kebaik panduan laku pas dan gula tujuh cipulan. Dalam mawasir beri ngocak mawa kafala babi ahli dunia rajulun kamilul ma'rifah. Nah, empon cek abdina benih abdina dhaif, hakir nahna. Ana al-faqir, hakir, dhaif. Lah anu gak tidak, tapi langsung gak Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir radhiyallahu ta'ala. Jadi ngajarin ke abah, ya kan cek sepora. Cek ngelemis dah mun temuan orang-orang ahli dunia cek ngelemis. Kecuali mereka membutuhkan kita, kiai. Abdina ni TPM Madrasah Najuran. Ya marhaba, fatar pada yang terima. Bola, beni morok kan ya. Guna beri contoh. Kayak anu kan. Ya
minimal ketika ngani Ka'bah kuning bahwa jalan mereka ahlillah subhanahu wa ta'ala mereka ternyata melalui fase-fase atau tingkatan-tingkatan yang tidak sedikit sampai mereka bisa betul-betul membersihkan hati mereka, mengganti selalu menambah anwar di dalam hati mereka sehingga semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-unsu bil khalqi al-inqita'un 'anil haqq. Adapun mesra dengan makhluk, cik seneng aduh mon acara politik sejauh dari agama kecuali politik sesama agama. Acara politik, acara tunyal 2 jam, 3 jam, 4 jam bahkan min ba'dal maghrib ila ba'dal fajr. Cele pula. Unsu bil khalq inqita'un 'anil haqq, kain topek dari Allah. Wa man istazza bi ghairillahi dalla. Pasal orang yang saya muljah atau apa ngarasa muljaman kalau berselain Allah, boh. Saya macam ben. Kau semaban pangdam boh. Kau mengkuning cuma estor bisa tembak dia dah kawan-kawan ni. Zallah. Orang yang mulia dengan makhluk bi ghairillah zalla maka inah. Jare tak inah. Inah yang sudah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa man hurima darajatal yaqin, berpasir orang yang saya tak paring iman dengan derajat keyakinan, saqata maka kekerman an maratibil muttaqin, dari tingkatan-tingkatan orang-orang yang bertakwa. Wa man inqata'a lillah wasalahu, berpasir orang yang keman karena Allah maka min ghairillah wasalahu maka madapa Allah keman. Al-inqita' ila Allah halu ahli al-hal ma'allah. Adapun Mekah dan Gusti Allah, Mekah dari selain Gusti Allah ke Gusti Allah, hal ahli hal ma Allah. Kaitu hal ahli hal ma Allah. Al-ahwal nikah sebagian ulama al-ahwal mawahib. Qabla al-ahwal maqamat. Jadi maqamat ni kan jepon maqamat taubat, maqamat sabar, maqamat raja, maqamat khauf, nikah maqamat. Nikah muktasab, makasib. Jadi usaha tapi mon ahwal haqiqah yani hibah min Allah subhanahu wa ta'ala. Pas lahir man ilm ateh pas tangening ngidi Quran langsung melonjor air mata. Tangening ngidi selawat pas rindu ke Gusti Kanjeng Nabi. Nikah hal. Nikah sebagian ulama ada bahwa al-maqamat min babil makasib. Amma al-ahwal min babil mawahib. Wa qala ba'dhum bil akas. Sebagian berhal kada puru maqamat pada ben salik ben jazab kadisa ni hikam kadisa. Law aradtu an atakallama alaikum bilisanil hal la waqqartu lakum 60 ba'iran bi idznillah. Nika sempega wali, sempega orang wali ni kada. Lamun kasokan kaulah pada sempega dia an atakallama dan qatu ada kaulah alaikum atas sambian saja dengan lisanil hal, dengan lisan hal, laisa lisan al-maqal. La waqartu ay katabtu lakum, maka sungguh aku akan menulis untuk kalian 60 ba'iran, akan kitab yang dimuat 60 unta biiznillah. Ini sama dengan apa yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lau aradtu la aktub 70 la aktub tafsir atau maani ba bismillah ala 70 ba'iran. 70 ba'iran. 70 ba'iran. Gula mon kencang panjenengan kasokan debu Sayyidina Ali. Gula makaluara kitab tentang makna abbaan bismillah. Bani makna bismillah. Makna abbaan bismillah, kitab yang akan dimuat 70 unta. Abbaan bis nika beliau asam buat juga dengan itu ada bu. Panjenengan kasokan. Ajarnya tak ahwal ahlillah, ahwal min ha, ahwal awliya as-salihin. Kulah nulis kitab tentang hal akan bisa dimuat biiznillah 60 unta.
Tak melebihi di sini ali. Epok orang ini semua wasah. Kullu. Pengalaman rohani ini kan tidak bisa ditulis dengan tinta, tidak bisa dikatakan dengan lisan. Dibudin wa, tidak bisa. Hal ahlillah. Kita mudah-mudahan diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Teronyi cepat lagi ke boleh. Teronyi cepat tikal begini sekoni teroy rezeki juga. Men Gusti Allah wallahi. Udah tak pantas saja datang ini kata. Beni mang umah apa. Tapi mun tak sedikit tak kenal apa pun. Tak kenal pun. Bila si kenal orang wali, bila si kenal cerita na taos. Bila tak kenal cerita na saos bahwa hal sekali itu hal tinggal cerita saos ki berusaha apa ngakui apresiasi ate ni sekoni ni pula percikan itu ben Gusti Allah hatta walau rasyafat yani dalil saghira rasya percikan kecil entar ke ate pas aba ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita nyaki wa sebagian ulama kamar yani dzakar Allah Subhanahu wa taala beliau berapa kali ban ingat ke Gusti Allah dalam sehari, berapa kali ban ingat ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Kayak itu tugas kita menikut acara teman lo bahagia ini tinggal mondru teng malam ke TV ya Allah mulai kita ambil sekai itu macam apa belajar walakin aqulu lakum tapi matur kau tidak panjenengan law takallama al-mutakallimu hatta asamma al-asma wa kana kalamuhu mardudan inda adh-dhahir fatarkuhu al-kalama awla lahu. Tapi kuda takut tak ingin ngaki bentai paham sebelum beliau. Kenapa? Law takallama al-mutakallim lamun berbicara pasir orang yang berbicara hatta asamma al-asma sampai matengel mutakallim dek ke banyak kopeng. Itu bagian sebagian ibarat sampai ngapu lesana. Wa kana kalamuhu mardudan inda dhahir. Berbeda pada pun mutakallim ka itu mardud tertolak mengku zahir fatarkuhu maka tidik atikal mutakallim al-kalam akan kalam aula lahu. Kan itu lebih afdal lahu bagi mutakallim. Takok tak nokkeh. Kan tak ilmu kapi. Takok tak nokkeh. Wa idza sakata hatta dhanna jalisuhu annahu la yatakallam thumma takallama bi kalimatin wahidah saniha min al-batin sabiha bil-zahir maqbulah 'inda asy-syar' fataha Allahu li sama'i kalimatihi al-qulubah wa talaqqaha as-sami'un bil-i'an wa takfi. Wa idza sakata bandalai kadang mutakallim hatta dhanna jalisuhu sampai nyangka pasirah kancana mutakallim saya belum tunjuk annahu la sa'un mutakallim la yatakallam kan itu tak jaja thumma takallama bi kalimatin kemudian dabu mutakallim bi kalimah wahidah dengan kalimat satu atau satu kalimat sanihatin yakni kharijatin minal batin yang keluar yang tumbuh dari hati sabihah fil zahir yang sabihah nikah mana salah namanya alang moy artinya dipahami di dalam zahir makbulatin inda syara' diterima hukum syariat fatah Allah maka muka besar Allah li sama'i kalimatihi untuk mendengarkan kalimatnya mutakallim al-qulubah dan kebanyakan wa talaqqaha as-sami'un dan menerima akan al-kalimat as-sami'un pasera orang-orang tinggi dekat bil iz'an ay bil yakin ya mulana bil iz'an wa takfihi dan cukup kalimat akan ya al-mutakallim. Artinya kita diajarkan untuk berbicara yang bisa dipahami, selakar bisa noki sebisa mungkin lagi. Artinya saya berisi yang bisa menjadikan tambahan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beni namong sepora manabi bahasa Jawa ngalur ngidul dengan. Rumoro kata orang apa makna mau dibilang? Mafi mana
ما في فائدة yang Arab ger-ger kathir المشكلة ger-ger ger-ger kathir مشكلة كده مولانا كثرة نعم يعني kor-kor yukorkiu sekarang pada nyon semua orang Arab awam mau cakap ada ger-ger ma fi faidah ger-ger kor-kor pada cengkrek kasar ger-ger ma fi faidah dan di ibadah faidah فإن الغراب يغرغر كل يوم قاق قاق فإن الغراب دندang cepot pada qaq sad ما في فائدة لازم نحن في فائدة كل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة. Adapun semua atau setiap hakikat yang menolak akan hakikat pada syariat maka ini kaisa hakikat zandaqah kaisa siddiq. Pokon mun salah akan syariat pasti tafsirnya sama sekali masalah. Idza ra'aytum syakhsan tarabba'a fil hawa. Nalaikana qawlatin panjenengan saja syakhsan dak setung orang. Tarabba'a sikabr man fil hawa di angkasa fala taltafitu ilaih. Maka jangan menoleh kalian kepada syakhs hatta tanzuru halahu indal amri wan nahi. Sampai ngolatin panjenengan saja halahu dan halnya ya asyakhs indal amri wan nahyi mungku syariat maksudnya amar bin nahi ini ke syariat. Hadzal kalam yarja ila kalam imamihim sayyidina al-imam Abil Qasim al-Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Pertamanya ulama yang mengumpulkan al-jami baina at-tasawuf an-nadhari wa at-tasawuf al-amali wa sayyidina al-imam Abdul Qasim al-Junaid. Pertama yang mengumpulkan tasawuf pemikiran, penemuan-penemuan dan amaliyah. Sebelum kinikah tak menyatu artinya pada saya ahli saum, pada saya ahli qiyamul lail, pada saya sadika. Pengumpul bah pada Sayyidina Imam Abdul Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Sampai tanya aki beliau, "Min aina jita bihadzal ilm?" Dari mana Anda Sayyidina Imam mendapatkan ini ilmu? Apa dia bilang? Jawab, "Biwuqufi tahta tilkal manarah 40 sana." Oleh jutaju bi julusi atau biwuqufi tahta tilkal manarah 40 sana. Jadi cet beda terakan dengan wanita ada. Oleh jutaju ibu menara Pak Prota والذي يقين بأنه يصلي في تلك المدة يصلي الصبح بوضوء عشاء. Yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa bukan sebagian ulama dalam sejarah selama 40 tahun itu Imam Junaid sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Beri sholat isya ngelakon terus. Punten lagar cek isya awal. Idza utliqal isya fa hunaka al-maghrib. Berarti dari maghrib sampai 40 tahun lagar tak pakai wudu. Lemakan diingkari enggak nikah. Tak ketemu sekali. Pasti yang korban abad di TV. Dengan korban abad TV nya. Yang boleh bilang nikah harus tengah mereng loh ke. Udah remak nikah. Akan tahu belum lo balik. Boleh hijau gula. Lah, ya lo ke. Coba ini disipun beri guring kawan kan separuh hebat. Padahal dua yang pun gini. Dan nikah minimal kita belajar tasawuf mungkin ateh ngocak. Tuh mon kok tak kira ada Pak. Ampun. Seon saus. Ya Allah, masih cek jauh Gusti. Tapi paparing ajudan lebih raja Gusti. Nih pola detik-detik terakhir sebelum dijabut Gusti Allah. Niatkan walaupun pada saya ngocakin tak ada tidak Gusti. Lagi, imam dipele Gusti Allah. Dia pasal aki ke diwan bulan. Dia pasal aki ke diwan bulan. Tiga. Sebagian orang wali ini kemen Gusti Allah ketika epele ketireng wali sebelum nomor sal. Sebelum kadang sepora abaji.
Sebelumnya kadang tak pate saya mukul zahir, tapi ketika kasawakan ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala, walau ittakhadahu la'allama. Mattakhadallahu waliyan jahila walau ittakhadahu la'allama. Tikan bagi bajingan kesebentek ndak abadi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun kasawakan ibadah Gusti Allah, buka dan ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buka meskipun pas sebelum berapa detik sebelum saya bunga mun Gusti Allah pengabas mun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-anas ma'ya al-dura لا ما شاء الله. لا كلمتين 5 دقائق ما شاء الله. ما بعد كلام سيدنا الرفاعي كلام ما شاء الله. Sebut beliau apa sih bahasa gue? Apa sih bahasa gue? Pon isi lagi kita menganika. Lestari na Imam Rifai ada bu, udah tak bisa pun aku bu. Tapi nasma yani ad-durar al-yamaniyah wal hikam al-yamaniyah. Hafizahullah taala. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، مجلس المحبوبين ومجلس المجانين، ونسأل الله أن يغفر لمن انتقل إلى رحمة الله من إخواننا من أصحاب هذا المجلس المبارك، وأن يطيل في عمر الحاضرين إن شاء الله. Teman beliau setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul setengah jam saja. Insyaallah saya pun jalsah menikut jalsatul majanin tapi mahbubin inda Allah Subhanahu wa taala. Beliau Kiburatu aki santretan se sempat akompon jalsatul majanin sampun abeli kadeh kajuna Gusti Allah muga-muga sepora sareng Allah Subhanahu wa taala segi ibadah muga-muga paregna berkat belanjang umur. وقد أسمعنا الله وإياكم هذا الكلام المبارك لسيدنا القطب الرباني سيدي أحمد الرفاعي مما يحيي قلوبنا وأرواحنا ويصفي قلوبنا وأرواحنا حتى لا نشهد ولا نرى إلا الله. Kita semua sami-sami ampun mirengaki budak-budak Sayyidina Imam Ahmad Rifai Kabir yang bisa membangkitkan gairah kita, gairah cinta dan kerinduan kita kepada Allah SWT sehingga abah kita betul-betul bisa ngawalatin dengan ilmu tersebut dan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. وكما قال سيدنا الجنيد بن محمد رضي الله تعالى عنه وارضاه أبا القاسم الجنيد بن محمد المصدق في كلامنا ولاية صغرى. Kenapa Maulana? Dan boleh sering maturkan. Tinggal kita sana usah tak depak ke ilmu nikah. Sepenting abad tak ingkar. Dan beliau rujuk dekat kepada Imam Al-Junaid radhiyallahu taala anhu membenarkan ilmu tasawuf, membenarkan ilmu tariqah nikah termasuk wali keti, termasuk wilayah surah. Artinya mun sampai ingkar kepada maqamat napanya men ahwal lika muskilah. Artinya membenarkan ilmu tasawuf wilayatun surah. وفي آخر الزمان يأتي أقوام يدعون الأحوال وينتسبون إلى أهل التصوف وهم أضر على التصوف من أهل التصوف والعياذ بالله. Nanti di akhir zaman kata ulama dulu sebelum beliau buruk akan ada kelompok-kelompok tertentu yang menentang tasawuf padahal tidak tahu tentang tasawuf. Bahkan ada orang yang mengaku-ngaku tasawuf, dakwah atau da'awah, mengaku-ngaku tasawuf padahal dia lebih mudarat kepada tasawuf daripada orang yang menentang tasawuf. Ngerti? Ada orang yang mengaku dirinya ahli thariqah, ahli tasawuf padahal laisu minhum. Bukan. Cuman pandai mengaku-ngaku. Ada sebagian dari mereka itu yang lebih mudarat, lebih membahayakan kepada tasawuf itu sendiri daripada orang yang menentang tasawuf.
ومن ادعى الحال ولم يتحقق بما يقول وينسبه إلى شريعة سيدنا محمد مات على سوء الحال على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Orang yang mengaku-ngaku engkau di hal, engkau wali, tapi keluar dari syariat Gusti Kanjeng Nabi SAW, nya banyan mate suul khatimah. وكما ذكر سيدنا أحمد الرفاعي لو رأينا رجل يطير أمامنا في السماء ولم ينتهي لما أمر الله به، لم يتحقق بما أمر الله به ولم ينتهي بما نهى الله به، فهذا فاسق والعياذ بالله. Kasih saya merengaki dari Sayyidina Imam Ar-Rifai Kabir, kita ngabas orang sekte sampai ngabur, tapi keluar dari syariat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak peduli kepada amar Allah, amar Nabi, nahi Allah, nahi Nabi, maka orang yang nikah orang fasik dan orang yang akhir kasih kembang kakui mate sul khatimah. وكما يقول السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من مشايخنا السادة العلوي في حضرموت: القلب السليم، العقل السليم في القلب السليم وليس العقل السليم في الجسم السليم. لا، لأن الكفار معهم أجساد أكثر من أجسادنا، الحيوانات معهم أجساد أضخم من أجسادنا، ولكن العقل السليم في القلب السليم. Telepon beliau, kita sudah juga entokan banyak dari sekolah-sekolah college, akal sehat ada di dalam badan yang sehat. Telepon beliau dari guru-guru beliau ke Yaman bahwa akal sehat itu muncul dari hati yang bersih dan suci. Jadi tak pada gembar-gemborkan orang barat ini kenakal dan cerdas, tapi karena hatinya tidak bersih, hatinya tidak sehat, ya akalah ingki mas padu hewan. Kama ngakal terus, amudarat terus. Padahal kecerdasan luar biasa. Mengapa mereka itu seperti itu? Karena hatinya memang tidak sehat. فإن القلب السليم محل طور التجلي لله سبحانه وتعالى. إن كان جعل الله لسيدنا موسى أن يكلم الله في طور سيناء، فجعل الله لأمة النبي محمد من الأولياء والصالحين القلب هو محل الطور للتجلي لله سبحانه وتعالى. هذا ثقيل هذا الكلام. يا رب يا رب. Kenapa? Maaf saya waktu bersein karena hati kita umat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan tempat mana Gusti Allah memandang kebesarannya, keagungannya, keadilan kita. Ketika dulu Nabi Musa alaihissalam menampakkan kebesarannya, Allah menampakkan kebesarannya kagui Nabi Musa itu sila Tur, Jabal Tur, Jabal Tur, Jabal Tur. Tapi umat Gusti Kanjeng Nabi SAW diberi keistimewaan ketika ampun bisa membersihkan hatinya Gusti Allah keadaan tautan tidak usah menampakkan kebesarannya, keagungannya dengan jabal-jabal, tapi langsung dengan hati setiap diri kita. Kain tabarakalah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكما سمعنا من أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد الواسع بارك الله فيه أن نسأل الله لا يجعل حظنا القرقرة ولا الثرثرة ولا كثرة الكلام، وإنما يكون حقيقة تكلمنا أن نتحقق بما سمعنا إن شاء الله. Dengan beliau kita kanito mudah-mudahan tidak hanya bercerita saja, tapi mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Supaya kanito jadi amalan dek Ka'bah, berarti hal dek Ka'bah semampu kita. ونختصر بهذه الكلمة المباركة لأحد الصحابة أحد المجانين في سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. Kami akan tutup dengan salah satu kisah sahabat yang betul-betul cintanya kepada Nabi Muhammad, cinta gila. اسمه سيدنا ثوبان. Namanya Sayyidina Thawban. سيدنا ثوبان جنن في محبة النبي حتى صار مجنون في محبة رسول الله. Sayyidina Thawban kanito cinta nada Gusti Kanjeng Nabi, cinta gila, betul-betul gila. Cinta nada sampai gila untuk Kanjeng Nabi. إذا جلس مع رسول الله
يتلقح ويتنور بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jika pada ya junah Gusti Kanjeng Nabi, ini betul-betul menikmati Sayyidina Thauban ni kan. Menikmati dalam mengabas Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ingat ekenyem jamola. Ekenyem. Abas Kanjeng Nabi ni seakan-akan eser was Kanjeng Nabi. Yenong selera Kanjeng Nabi. Beri siau mun baaban paling nashummu rah. Karena Thauban hada ya'kulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashrabu. فإذا رجع إلى بيته يبكي. ماذا يعمل رسول الله؟ ماذا يفعل رسول الله؟ أين رسول الله الآن؟ هل أكل رسول الله؟ هل نام رسول الله؟ فهمه وغمه مشغول برسول الله حتى في بيته. Sampai ketika berpisah sekejap Palembang ke lima Sayyidina Thauban kan itu derem Kanjeng Nabi sedih boleh saren Kanjeng Nabi ya boleh dengar Kanjeng Nabi boleh nginom Kanjeng Nabi derem Kanjeng Nabi junun nanti mahabbah jununiyah subhanallah mereka hal juga jadi menolong ingat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mun baaban yang sekolah mun baaban sekolah ni tambah lagi derem mereka tak juga yang kok nak lakukan hari Kanjeng Nabi kan tak mungkin abah makin mikirin boleh ada Kanjeng Nabi tak mungkin boleh ada Kanjeng Nabi tak mungkin Sayyidina Rasulullah fi alam ukhra الآن نزيد شوية تفضل الآن نحن كيف عملنا هذا هل يوافق أعمال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله موافق ما شاء الله لأن قلوب طاهرة وقلوب نظيفة daerah mereka tak itu kan nama Nabi tak setia seperti dengan Nabi ko ala ko ariya فإسحاق وكلكم من النبي لكسب الديات. نعم. ونشهد الله أن هذا المجلس أنه على منهج أهل السنة والجماعة المتحققين المتمكنين في منهج أهل التصوف ونشهد الله على ذلك إن شاء الله. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga tadi doa berbarokan beliau saya sambung dekat mbak-mbak beliau dekat Sayyidina Umar radhiyallahu taala beliau ada saya bersaksi bahwa majelis kita ini majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul tasawuf. Moga-moga sambungan dari beliau dan mbak beliau sampai dekat Sayyidina Umar radhiyallahu taala dan Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila an جنن سيدنا ثوبان لا أكل ولا شرب حتى اصفر لونه ونحل جسده ومرض مرض 3 أيام لم يخرج من البيت شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sampai cinta ke Kanjeng Nabi ini kepeduliannya ke Kanjeng Nabi sampai membuat Sayyidina Thauban radhiyallahu taala koros keluaran malam tak ada tak saren tak nino betul-betul mikir Kanjeng Nabi can bahaban mai mikir Kanjeng Nabi lagi napa guna mikir tambah datang wah tapi ini cinta cinta nih kan cinta ini kan ahwal hal min al ahwal tapi sebentar segala monitor lisan Sayyidina Thauban mah beri pulpen beri buku maka sekat pon teman toleh cinta tak bisa. Itu Abah bertanya-tanya, masa begitu cinta sih? Ya karena bertanya itu cinta. Masa Sayyidina Thauban cinta sampai kan? Karena kita tadi perasaan cinta. Jadi masa Abah minimal mikir, kok bisa koros karena Kanjeng Nabi? Ada pacaran koros karena Kanjeng Nabi. Cek tak macam Pak Ibu Barat terus Pak Rompak, tak nganti hajat aja. Untuk apa Elia ajarkan sangun ceng saya Pak Ibu Barat terus Pak Mono Pak kan. Jadi benih cinta Kanjeng Nabi karena ada tiagin Kanjeng Nabi tangga melolo pun bapak. Eke ya tangga melolo. Hajar apa benih hajar Gusti Kanjeng Nabi. وكان من عادة الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا غاب أحد من أصحابه على المجلس يسأل عنه عليه الصلاة والسلام فأسأل الصحابة أين ثوبان؟ لماذا لا يحضر ثوبان؟ فكان يسأل عن أصحابه صلى الله عليه وسلم. Kanjeng Nabi itu majlis Nabi bersih tak hadir. Jadi mak yang mati malah tolong kali tak hadir itu nyaki pun gak jemput. Di Kanjeng Nabi gak gini kan? Di Thauban malah tolong kali tak datang. Kan Kanjeng Nabi tafakkar min adatil anbiya. Adatil anbiya, adatil salihin
ketika biasa nongkolong tak ragu mesti tanya ini mah dorong lah sakit duit lah kita ni kan diikat mahabbah mahabbah ni kan unik lah kan tak bisa Ustaz tak tanya kita di beban tentang Palembang bertanya-tanya. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الكرام إلى عند سيدنا ثوبان ودخل على سيدنا ثوبان وهو فوق الفراش مريض فقال إن رسول الله يهديك السلام فقام سيدنا ثوبان وبكى من الفرح أرسول الله يذكرني فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kanjeng Nabi mangonan Thauban tengku-tengkumi berapa apa sadar tengah billah salam ya ke Thauban intar aja buat sareng sahabat selain Sayyidina Thauban tepan alal firash songkan tak kelar rahan cinta ke Kanjeng Nabi ya aturan salam Thauban bersalam di Kanjeng Nabi wah benar Sayyidina Thauban engkau sebut Kanjeng Nabi tanya mai sebut pada Kanjeng Nabi apa ini yang kau bangun Kanjeng Nabi aku hati kanan bukan sedia menyebut buat langsung sehat sekali kata قال فيقول لك رسول الله أن تأتي إلى عنده أو يأتي إلى عندك رسول الله قال بأبي وأمي أنا أأتي إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi ada bu, apakah Kanjeng Nabi ada nak ragu dan nak apa bukan jangan desa. Bu, pabi bisa ketemu kau desa. Apa Kanjeng Nabi ada nak ragu dan nak gara-gara kau langsung pas. كما في آخر الزمان علماء آخر الزمان إذا مرض يتمنى أن يأتوا الناس عنده يقبلوا يده ويتبركون به والعياذ بالله وهذه شقاوة. Kamu ini kata yang pernah kita di akhir zaman, pun ulama pas ngarep dua tengah orang, paling nyium tangan dengan beliau. Ketika saya sebuah kisah dari Muhammad Al-Fa'il Kabir, radhiyallahu taala min alamat syaqawah. فأتى سيدنا ثوبان إلى عند رسول الله وبكى بين يدي رسول الله قال يا رسول الله ما بالك يا ثوبان قال يا رسول الله تذكرت عندما أجلس معك أرتاح وأتلقح وأتنظف وعندما أرجع إلى بيتي يهجيني الهموم والغموم فأفكر فيك يا رسول الله وتذكرت يوم القيامة إذا كنت أنت في الفردوس الأعلى ونحن في الدرجة الثانية وأنا لا أريد جنة ما فيها رسول الله. Arab ban sorban sama Kanjeng Nabi. Mak sakit dari mak au ban mak pasedi koros. Lagi yang tina Nabi tentang serang ajuran senang. Teng Palembang tina susah. Teng tabaki boleh serang ajuran kain top senang boleh bunga. Abdi dapat mikir Kanjeng Nabi hari ini dunia. Pada pertemuan ada perpisahan kiamat atau boleh. Tapi pulangku negara kiamat artinya naik akhirat ajunan Kanjeng Nabi masjidnya pada suarga mereka atas artinya dengar Kanjeng Nabi bila sebangkit sengaja kento sama kering abdina kento sama kering abdina kento sama kering abdina ajunan di atas abdina banding pun bebe kento pas bila sebangkit abdina sengaja kento sama kering abdina. وبهذا المجنون المحبوب أنزل الله في نفس الساعة آيات تتلى إلى يوم القيامة. أمر الله جبريل أن ينزل على سيدنا محمد تعظيما لسيدنا ثوبان. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فرح سيدنا ثوبان قال خلاص يا رسول الله. Karena Sayyidina Thauban juga min yang babil muwafaqah. Min babil muwafaqah dalam usul tafsir itu ada babil muwafaqah. Jadi gara-gara nikah juga nikah min asbabin nuzul pastoran ayat segi ibu kanisa bahwa apabila orang itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Allah maka bakal kompor berlaku ya junan Allah ya junan kepada Allah Subhanahu wa taala. وفي الأخير أول نستأذن كبير هذا المجلس المبارك والشيخ عبد الواسع بارك الله فيه. إن شاء الله نؤسس عندنا في اليمن في البيضاء مجلس المجانين بعد الرخصة منكم إن شاء الله إذا تأذنوا لنا. Nyonya tidak mau semua. Nyonya tiga kesibuk berkajunan saja. Tergulang pelayanan ke Yaman, terkesan insya Allah ke Mekah ada orang. Kula nyonya di mana biye dan kula ada biye majlis jalsatul majanin. نستفد إلى هذا المجلس إن شاء الله. Malah tepung bermajlis. نعم.
نريد بعدين أن يأذنوا لنا، ونريد بعدين الإجازة، ونريد حتى كتاب سيدنا أحمد الرفاعي اللي كان نبدأ فيه ولو مع الإخوان ولو حتى 5 أنفار نبدأ في هذا المجلس إن شاء الله. نحن إن شاء الله إن شاء الله في 20 رجب إن شاء الله نرجع بعد العمرة إلى البيضاء، وإن شاء الله نؤسس هذا المجلس ونتواصل مع الشيخ عبد الواسع في البداية لكي نأخذ الفاتحة منكم والدعاء. إن شاء الله يعني بيننا الدعاء يا رب. بين اليمن وإندونيسيا الدعاء. إن شاء الله. Tapi ini juga nyona inti jawaban beliau mada apa ini majelis beliau. Jadi nyona inti Riki namanya mana saling baca, saling sambung antara Bidhah, Yaman, saling berturut gitu. Kontar oleh berokan beliau, buat bagai telepon beliau, guru beliau, sambung dan kumis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. إن شاء الله تأذنوا للفقير الحقير المذنب أن يكون إن شاء الله عضو معكم ولو حتى بالروح، إن شاء الله نكون معكم حاضرين إن شاء الله. Nyona inti juga penapaka ajunan sudah jajapon kangkui hadiraki dan kula dengan beliau di majelis kami itu setiap pertemuan. Al-Faqir wakil min Sidi Syekhul Islam wa min al-Jami'. Aidan qultu lakum istahdiruna fi majlisikum. Kami minta juga dihadirkan di majelis Jalsatul Majanin Yaman. Insyaallah. Mereka kaji pun perlu guna panjenengan. Ini dapat tanda. Ma'dun min indillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. نسأل الله أن يجعل إن شاء الله اجتماعا مرضيا إن شاء الله، وتقربنا من بعده تقرب معصوم، وإن شاء الله كما جمعنا في هذا المجلس وجمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا وإياكم مع سيدنا محمد ومع سيدنا كوان ومع المجانين مع سيد الأكوان في الفردوس الأعلى إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم على التقصير وسامحونا. الفاتحة. إن الله يفتح لنا ولكم كل خير ويجعل حظنا وإياكم وافرا من هذا الكلام المبارك، كلام سيدنا القطب الشهير سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الله يبارك في هذه الجلسة جلسة المجانين، وأن يخذنا وإياهم بسيد المرسلين. اللهم يا من وفق أهل الخير والخير وعنا عليه، وكن أهل الخير وعنا عليه، واجعل هذا المجلس له اتصال إن شاء الله بأهل اليمن، جعلنا إن شاء الله متصلين بالظاهر والباطن على ما نوى سيدي أبويا السيد محمد بن علي المالكي، وما نوى شيخنا الحي محمد بن عبد الله الهداب، سيدنا عبد القادر بن أحمد السقاف، سيدنا الحبيب أحمد مشهور الحداد، سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وعلى ما نواه مشايخ هذا المجلس، وعلى ما نواه أبينا كبيرنا الشيخ سيف الإسلام وما نوى الشيخ عبد الواسع بسر الفاتحة.